Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi wataknya manusia, tabiatnya manusia, dia ini akan sungguh-sungguh dalam satu amal ketika dia mengetahui kehebatan dan keistimewaan yang memerintahkan amal. Kalau kita di tengah-tengah malam tidur, kemudian dibangunkan oleh teman kita, ayo bangun, bangun. Tentu kita akan malas untuk bangun. Karena kita tahu dia tidak punya kelebihan apa-apa, itu teman saya, umurnya sama dengan saya, maka saya tidak wajib taat dengan dia. Tapi kalau yang membangunkan itu orang tua kita, maka tentu kita ini akan ada lebih semangat untuk menuruti perintahnya. Karena kita tahu dia begitu banyak jasanya kepada saya, mendidik saya, menafkahi saya sejak kecil, maka dia berdiri menuruti perintah orang tuanya. Tapi kalau tengah-tengah malam tiba-tiba seseorang dapat satu surat, ditulis di situ, Tuan, nanti hari Senin Tuan dipanggil oleh Presiden untuk datang ke Jakarta sana. Maka mulai dapat surat itu dia sudah nggak bisa tidur. Aduh, dipanggil Presiden ini saya harus pakai baju apa? Saya harus pakai celana bagaimana, cara ngomong yang benar, jangan-jangan salah, kalau salah saya dihukum bagaimana. Bingung selama 3 hari sampai hari Senin dia nggak bisa tidur sama sekali. Karena dia paham yang manggil saya ini bukan orang biasa. Yang manggil saya ini pimpinan satu negara yang memiliki pasukan, memiliki kerajaan yang begitu hebat. Nah, tadi ketika maghrib kita mendengar hayya 'alas shalah. Bagaimana perasaan hati kita ketika itu? Apakah ketika mendengar hayya 'alas shalah hati kita bergetar, ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memiliki langit, memiliki bumi? Apa ketika kita mendengar hayya 'alas shalah kita lanjutkan ngopinya sampai mau qomat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita belum kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana makhluk-makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika bumi dan langit
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Jadi langit yang begitu besar dengan bumi yang begitu besar, 7 betalang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langit dan bumi ini datang dengan begitu ketakutan. Qalata ataina ta'in, ya Allah, saya datang kepada Engkau dengan taat 100% ya Allah. Maka ada satu malaikat itu yang nyeletuk. Ya Allah, seumpama ketika Engkau panggil bumi dan Engkau panggil langit, tiba-tiba mereka berdua enggak mau datang. Ma kunta sani'an bihima, kira-kira Engkau akan apakan bumi dan langit itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu amiran dabatan min dawabi fatabtali'ahuma. Kalau bumi dan langit enggak mau datang, akan saya datangkan makhlukku. Akan saya datangkan satu makhlukku yang bisa memakan sekali makan bumi dan langit dua-duanya. Malaikat kaget, ya Allah, Engkau punya makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi ya Allah. Hewan apa itu ya Allah? Di mana sekarang itu hewannya ya Allah? Maka Allah berfirman, fi marjim min muruji. Sekarang hewan raksasa yang akan memakan bumi dan langit jika mereka enggak datang itu, saya letakkan berada di salah satu padang rumput dari padang rumput-rumputku. Kalau satu hewan saja bisa memakan langit dan bumi, kalau 1000 hewan seberapa tempat padang rumputnya? Lah, itu satu padang rumput, kalau 1.000.000 padang rumput, di mana letaknya itu? Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini tahu betul bagaimana kehebatan Allah. Maka di hari kiamat ada malaikat-malaikat yang Nabi sabdakan, ma baina syafrai ainaihi masiratu mi'ati am. Ada malaikat-malaikat yang besar-besar yang antara jarak kedua matanya ini jarak seperti 100 tahun perjalanan. Raksasa-raksasa yang begitu besar antara kedua matanya saya seperti itu, bagaimana kakinya, bagaimana dadanya. Saat itu di depan Allah Subhanahu wa taala mereka seperti anak kecil yang sedang kedinginan. Karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat-malaikat itu aneh melihat manusia ini. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tenang, Masya Allah, begitu hebatnya manusia di bumi ini. Bahkan dalam kitab Ihya diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Wahai Jibril, tampakkan bentuk aslimu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok enggak akan kuat? Saya ingin melihat sekali saja, tampakkan. Maka betul ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, Nabi enggak kuat, langsung pingsan. Setelah Nabi bangun, wahai Jibril, ternyata bentukmu begitu besar sekali, mengerikan sekali. Malaikat Jibril senyum, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa idza ra'aita Israfil? Ini belum ada apa-apanya dengan malaikat Israfil ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Israfil itu kepalanya bagian atas di arsy, sedangkan ujung kakinya di bawah bumi. Lah malaikat yang begitu besar itu ketika mendengar Allah, Allah itu mengecil-mengecil sampai kal usfuril qadim, kal usfuris shaghir, seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat ketika hari kiamat Allah datangkan para nabi, para rasul, mereka begitu ketakutan. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika para nabi yang pertama kali dipanggil, wahai para nabi, gimana tanggapan umatmu ketika kamu berdakwah di dunia dulu?
Saking takutnya para nabi kepada Allah, pertama kali nggak bisa jawab, ilmunya hilang semuanya. La ilma lana, ya Allah saya sudah lupa semua, nggak tahu ya Allah dulu gimana di dunia itu, gimana nggak tahu. Para nabi yang tidak pernah berdosa di akhirat ketika berjumpa dengan Allah begitu takutnya. Bagaimana yang nanti berjumpa dengan Allah dengan membawa segunung dosa? Apa yang akan mereka rasakan di situ? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika mendengar Allah hati mereka bergetar. Ini siapa ini? Orang yang mana benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini ketika mendengar Allah hati kita kok biasa saja? Bahkan mendengar Allah bisa sambil tidur. Bahkan mendengar Allah bisa pura-pura nggak dengar. Jadi ada orang baca Quran di sampingnya pura-pura nggak dengar sambil main HP. Gimana itu? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu kalau orang itu betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ini akan betul-betul hati-hati dalam amal itu, hati-hati. Seperti orang amal depan raja, kerja di depan raja yang begitu hebat, begitu dahsyat. Bagaimana? Dia takut salah. Ada satu ulama, dia ini istiqomah sholat shaf awal selama 40 tahun. Belum pernah terlambat takbiratul ihram walaupun sekalipun. Maka pas 40 tahun ada urusan, sehingga dia sibuk ketinggalan sholat di shaf belakang. Maka tengah-tengah sholat hatinya nggak enak. Masya Allah, biasanya saya ini shaf awal depan sendiri, sekarang saya di belakang. Apa kata orang-orang kepada saya nanti? Orang-orang pasti bilang ini bapaknya ini sudah murtad kayaknya ini. Setelah dia salam, dia langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Ternyata sholat saya 40 tahun ini hanya mencari muka depan makhluk saja. Sudah, mulai hari ini akan saya qadha semua sholat saya selama 40 tahun. Jadi dia merasa sholat di depan dengan di belakang rasanya beda, berarti udah nggak ikhlas. Sudah, saya qadha semua. Kalau kita bagaimana? Sama juga Pak, saya depan belakang sama aja. Saking nggak kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak sholat juga biasa aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tahu keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini akan takut dengan satu dosa. Dalam Minhajul Abidin diceritakan ada satu ulama, dia ini duduk ngelamun. Orang itu kalau melamun biasanya otaknya kemana-mana, putar seret begitu. Ketika dia ngelamun nggak zikir, tiba-tiba terbesit ingin maksiat. Saya kok ingin melakukan ini, melakukan itu. Maka dia mengatakan astaghfirullahaladzim. Racun itu buruk, pengen makan racun juga sudah buruk. Maksiat itu buruk, pengen maksiat sudah buruk. Minum baygon itu buruk. Saya kok pengen minum baygon, buruk apa enggak? Buruk, udah gila itu. Maka dia lepas bajunya, dia datang di tengah padang pasir yang begitu panas, berguling-guling. Dia mengatakan dzuqi fa innan nar ashaddu kharra. Hei tubuhku, kamu kok berani ngajak saya maksiat tuh, emang kamu sudah kuat nanti dibakar di neraka ini. Dibakar di sini guling-guling sudah kepanasan, bagaimana di neraka nanti? Apa tubuhmu sudah kuat banting-bantingan dengan malaikat Malik, sudah kuat apa belum? Masya Allah, dia caci dirinya. Jifatun billail, battalatun bin nahar. Kamu itu kalau malam sukanya tidur saja, pagi juga nggak mau ibadah, kayak bangkai aja kamu. Masya Allah, itu baru pengen maksiat langsung dihukum. Ini ulama-ulama yang betul-betul tahu bagaimana kalau hubungan dengan Allah itu rusak.
Maka dulu ada kiai di Jawa, dia beli kasur baru. Kalau orang punya kasur, yang biasanya nggak di kasur, tidur di kasur kan enak. Sehingga malam tidur di kasur empuk, enak sampai pagi nggak tahajud. Maka subuh kaget, astagfirullahaladzim, ini kasur sudah merusak hubungan saya dengan Allah. Dikeluarkan, dibakar langsung. Jadi kalau ada yang merusak hubungan dengan Allah, malam kok ketiduran nggak tahajud, alasnya dibakar. Bagaimana? Kok ganas men Pak? Sekali-kali ganas ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini nggak akan pernah puas dengan dirinya, dengan amalnya. Kalau orang nggak kenal kehebatan Allah kan sudah puas. Saya ini sudah pernah 4 bulan 5 kali, jalan kakinya 3 kali. Saya ini adalah karkun yang pertama kali khurud di Magetan. Itu desa itu yang buka saya, semua kebaikannya ingat semuanya. Ini karena dia itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengenal Allah, dia itu nggak akan berani membanggakan amalnya. Itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang wali, seorang ulama, jihad habis-habisan. Hari-hari apa kerjaannya? Kerjaannya itu mencaci dirinya sendiri. Dia mengatakan, taqulina mithla qaulaz zahidin wa ta'malina 'amalal munafiqin wa fil jannati tatma'in. Hayhata hayhata inna lil jannati qauman akharin wa lahum a'malun ghairu ma ta'malin. Dia menasihati dirinya sendiri. Orang itu kalau dinasihati orang lain kan hatinya biasanya dongkol. Kamu juga enggak. Tapi kalau menasihati diri sendiri kan enggak akan marah. Dia mengatakan, taqulina mithla qaulaz zahidin. Hei Ibnu Mubarak, kamu itu kalau lagi bahaya itu loh kayak wali-wali aja. Kalau lagi pakai serban, lagi khurud fisabilillah, lagi naskil orang itu loh kayak seperti wali turun dari langit saja kamu itu. Ngomongnya neraka, surga, neraka, amal, pahala, maksiat dibuang semua. Masya Allah. Tapi wa ta'malina 'amalal munafiqin. Tapi amal kamu tuh kok nggak sesuai ya dengan bicara kamu. Amalmu kok mirip dengan orang munafik itu. Kalau sholat males, tidak ingat Allah illa qalila. Itu mencaci dirinya sendiri padahal dia sudah pimpinan para wali, pimpinan orang soleh. Tapi beliau mengatakan, kamu itu kalau ngomong hebat, kalau amal Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fil jannati tatma'in. Tapi kamu itu pengennya kok pengen surga. Amalnya buruk, pengennya masuk surga Firdaus, dapat 2,5 miliar bidadari. Hayhata hayhata hayhata, jauh. Kamu amalnya ke timur, pengennya ke barat, nggak nyambung. Kamu tuh nggak nyambung. Innal jannati qauman akharin. Wahai Ibnu Mubarak, ketahuilah surga itu sudah ada penghuninya, calon-calon penghuni sudah ada. Dan amal mereka tidak sama dengan amal kamu. Mereka zikir, kamu menggunjing orang. Mereka sholat, kamu malah baring-baring. Kan beda. Kok pengen masuk surga yang sama itu bagaimana itu? Ini kalau orang sudah tahu kehebatan Allah, tahu kekuasaan Allah, dia nggak akan pernah puas dengan dirinya, khawatir kurang terus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merenungi keagungan Allah, merenungi kehebatan Allah, dia ini akan ingat akhirat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ketika berdiri, duduk, baring, mereka selalu ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu ketika melihat pemandangan, bukan melihat indahnya pemandangan itu, tapi mengingatkan mereka pada Allah. Kita sering jalan-jalan di tempat yang indah. Supaya apa? Supaya matanya seger.
Cari tempat-tempat yang indah supaya apa? Capek Pak, butuh hiburan sekarang. Tapi kalau mereka ini tidak melihat langit, melihat bumi, mereka langsung merenung. Ini langit yang begitu besar, ada bintang-bintang, ada bulan, di bumi begitu banyak macam-macamnya, isinya, orangnya, sifatnya, warnanya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang muwegel nih, ada yang nyeneng nih, macam-macam. Gak mungkin Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak mungkin Allah nyiptakan semua kita yang ada di sini gak ada tujuan, gak mungkin. Allah bikin ini kasar, ini lembut, ini ada langit, ada hewan, ada yang nyakot, ada yang gigit. Ini nggak mungkin Allah menciptakan main-main, itu nggak mungkin. Ini pasti Allah menciptakan alam semesta ini ada tujuannya, menguji manusia. Yang lulus masuk surga, yang gagal akan dibuang ke neraka. Rabbana faqina adzabannar. Kalau begitu ya Allah, selamatkan saya ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka. Jadi begini, kalau orang itu orang baik, dia lihat apapun itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang buruk, ketika sholat pun ingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini perlu merenung, saya ini baik apa buruk. Di depan Allah, tengah-tengah sholat, sama sekali nggak ingat Allah. Bahkan kalau orang ditanya tadi maghrib, bacaannya suratnya apa? Apa tadi ya? Lupa, saking tawajuhnya itu. Masya Allah, saking tawajuhnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kalau orang itu sudah ingat akhirat, dia tidak akan pernah menunda-nunda amal. Dulu itu ada seorang pasangan suami istri. Dia ini ibadah nggak pernah capek selama 40 tahun. Maka ulama-ulama ini datang sowan kepada dia. Kami ini ilmunya banyak, tapi kenapa kami kok kalah ibadah dengan kamu tuh? Jopo kamu tuh apa? Jimatnya itu apa? Obatnya itu apa? Maka pasangan suami istri tadi mengatakan, Tuan, saya ini dengan istri saya adalah pengantin baru 40 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kami ini apa ya? Gak tahu saya. Jadi dulu ketika pengantin baru, saya ini ngomong sama istri saya, istriku, ini hari ini adalah malam pertama kita, malam yang paling indah di dunia katanya itu. Katanya loh, katanya. Saya belum tahu soalnya, jadi katanya. Makanya, tapi saya khawatir kalau malam ini bukan malam pertama, tapi malam ini justru malam terakhir kita di dunia. Kalau kita malam ini hanya main-main sampai pagi, nanti pagi kalau meninggal gimana? Katanya begitu. Bagaimana istriku? Kalau malam ini kita nggak aja, sholat sampai subuh saja. Saya imamnya, kamu makmumnya. Katanya kamu siap jadi makmum, ya sekarang makmum sholat sampai subuh. Gimana? Siap apa enggak? Istrinya solehah, siap sampai subuh kita sholat. Langsung sholat sampai subuh. Setelah subuh suaminya mengatakan, hei istriku, jangan-jangan pagi ini pagi yang terakhir juga. Gimana kalau pagi ini kita puasa saja, kita tunda aja malam pertama, pagi pertamanya. Paginya puasa lagi, malamnya gitu lagi, nggak terasa 40 tahun. Belum pernah nyucipi istrinya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kalau diajak amal kita tunda-tunda? Ayo Pak Khurut, insya Allah bulan depan aja. Ayo Pak masjid, ya bentar lagi. Ayo tahajud, ya nanti. Kenapa kita menunda amal? Karena dalam hati kita merasa umur saya ini masih panjang sampai melewati 1000 tahun. Saya masih mau nikah, belum punya anak yang sudah nikah. Nanti anak saya belum mantu, saya belum punya bisnis ini, bisnis itu, sawah saya belum panen. Terus bayangkan ini, tengah-tengah dia bayangkan cita-citanya. Wajat sakratul mauti bil haq. Datang Israel, disentil kepalanya, langsung copot nyawanya.
Disitulah penyesalan yang selama-lamanya. Coba kalau dapat pengumuman, Pak, besok pagi Bapak mati. Kira-kira malamnya mau ngapain? Bisa main game, bisa? Bisa ngobrol, ngopi sampai subuh, bisa? Tidak bisa. Malam langsung ke masjid, tobat, ya Allah, dosa saya ampuni, ya Allah. Mari gitu. Makanya Nabi mengatakan, sallu salatal muaddi', salatlah seperti salat itu adalah salat yang terakhir. Nanti kita rasakan ketika Isya, ini Isya saya yang terakhir. Nanti betul-betul gimana, Pak? Ya jangan gitu. Insya Allah masih panjang umurnya. Tapi rasakan Isya yang terakhir, saya tidak akan ada kesempatan Isya lagi selain hari ini. Nanti tawajuh, takut, gak diterima Allah, gak mikir apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini ingat akhirat, maka dia ini akan takut dan bisa meneteskan air mata. Al-Imam Al-Ghazali dalam Mukasyaffatul Qulub beliau bercerita, tengah-tengah malam ini Sayyidah Aisyah itu nangis sampai neteskan air mata kena pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, ya Aisyah, ma yubki, wahai Aisyah, kamu kok nangis itu sedih kenapa? Istri kita sering nangis apa enggak? Sering, Pak. Kenapa? Kurang uang belanjanya. Ini Sayyidah Aisyah tengah-tengah malam tuh nangis sampai enggak bisa dihentikan. Wahai Aisyah, ma yubki, kenapa kamu nangis itu kenapa? Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kepikiran ya Rasulullah. Kepikiran apa? Nanti engkau di akhirat itu masih ingat dengan saya apa enggak? Saya ini mikir akhirat, saya bingung. Jangan-jangan di dunia bareng, di akhirat kita musuhan. Di dunia seperti keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, sehidup semati, di akhirat musuh bebuyutan. Kenapa? Karena tidak kerjasama dalam agama. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan ada 3 keadaan yang mana di situ orang tidak akan bisa ingat kecuali dirinya masing-masing. Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang pertama, tatayurus suhuf, ketika catatan amal kita diterbangkan di atas kepala kita. Jadi itu miber, terbang di atas tuh, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Orang tuh bingung, ini kanan apa kiri, kanan apa kiri. Kalau kanan sukses, kiri celaka, bingung. Sampai nggak bisa kedip, kaku semuanya. Kalau sampai di kanan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Oh, tanda baik ini. Kalau sampai di kiri, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, ketika mizan timbangan amal sudah ditegakkan, orang akan dipanggil satu persatu, diletakkan amal baiknya, amal buruknya. Maka orang ini bingung melihat goyangannya itu, kanan, kiri, kanan, jeglek, bagus, alhamdulillah. Ini yang amal baiknya dan buruknya mirip-mirip. Kadang ke masjid, kadang enggak, masjid, kadang enggak, kadang bangun, kadang tidur. Itu nanti goyang terus tuh. Tet, 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 tet. Ada subhanallah sekali, menang baiknya. Gunjing orang, menang buruknya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau yang enggak pernah ke masjid, langsung jeglek, enggak usah nunggu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah nanti akan ada pengumuman satu persatu, dipanggil oleh malaikat. Sa'ida fulan falam yasqa abada. Fulan bin fulan telah sukses, dia tidak akan bisa celaka selama-lamanya. Itulah pengumuman yang sebenar-benarnya pengumuman. Kalau kita ujian, lulus, senang. Tapi apakah lulus di akhirat? Belum tahu. Tapi kalau ini pengumuman terakhir, kalau sudah lulus berarti selama-lamanya lulus. Kalau gagal, naudzubillah, selama-lamanya gagal. Yang ketiga apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga yaitu sirat. Masya Allah. Nanti itu akan ada pengumuman besar setelah para nabi melewati